Apa sih yang dimaksud dari Snapdragon, MediaTek, Exynos, dan Apple S Series yang ada di HP kalian? Mari kita bahas. Banyak orang menyebut ini CPU atau prosesor. Sebenarnya nggak salah, cuma kurang tepat aja. Ada juga yang menyebut chipset, tapi masih kurang tepat juga, jadi lebih tepat disebut SoC atau System on Chip. Kenapa bisa begitu? CPU atau prosesor sebagai otak dari sebuah komputer, kita udah familiar dari zaman komputer desktop sampai dengan laptop. Yang mana ada dua nama besar, yaitu Intel dan AMD yang mendominasi pasar selama beberapa dekade dengan prosesor x86 mereka. Tapi, prosesor itu cuma satu komponen aja. Kayak misal modem, RAM, GPU itu terpisah. Sebenarnya ada sih CPU yang punya integrated GPU atau GPU bawaan, tapi GPU bawaan biasanya kentang, kecuali prosesor yang ini. Karena HP ukurannya kecil, jadi komponen-komponen kayak CPU, GPU, modem, ISP, dan DSP itu dikemas dalam satu chip yang ukurannya segini. Karena dalam satu chip berisi beberapa komponen yang saling berkolaborasi, jadi lebih tepat disebut SoC atau System on Chip. Mari kita berkenalan singkat dengan CPU, GPU, DSP, dan ISP yang ada dalam SoC. Pertama, CPU. Kalau kamu lihat spesifikasi HP, biasanya bakal nemuin CPU octa-core. Artinya, CPU itu punya 8 core atau punya 8 inti pemrosesan yang akan menjalankan tugas atau instruksi, tapi nggak semua core jalan bersamaan. Soalnya, SoC menggunakan task scheduling. Jadi, core ini hanya aktif jika dibutuhkan sesuai beban kerjanya aja. Tujuannya biar lebih hemat daya. Itulah kenapa kamu bakal nemuin CPU dengan konfigurasi 4 kali Cortex A76 dan 4 kali Cortex A55. Core CPU di HP menggunakan lisensi arsitektur dari ARM, yang mana ARM punya rancangan core yang disebut Big Little. Jadi, dalam satu CPU, core-nya dibagi-bagi antara core performa tinggi atau big core dan core yang hemat daya atau little core. Jadi, Cortex A76 itu core performa untuk beban kerja yang berat, dan Cortex A55 itu core efisien untuk beban kerja yang ringan supaya hemat daya. Tapi, susunannya bisa berbeda-beda, ada yang 4 core performa tinggi dan 4 core efisien, ada juga 2 core performa tinggi dan 4 core efisien kayak di Apple A18 Pro. Tapi, ada juga 1 core ultra high performance, 4 core performa, dan 3 core efisien. Dan sekarang, arsitektur Big Little udah berevolusi jadi Dynamic IQ. Kalian bisa pelajari lebih lanjut di websitenya ARM. Tapi bang, kok ada core yang namanya beda-beda ya? Kayak Cryo, Lightning, sama Orion. Oke, lisensi ARM itu ada dua ya. Yang pertama, produsen SoC pakai desain CPU Cortex milik ARM tanpa dimodifikasi. Jadi, namanya tetap Cortex. Dan lisensi yang kedua, produsen SoC bisa melakukan modifikasi pada arsitektur CPU ARM. Dan memberikan nama sesuai branding dari produsen, contoh Cryo dan Orion milik Snapdragon dan Lightning milik Apple A Series. Selain itu, kamu juga bakal nemuin angka-angka kayak 8nm, 4nm, dan 3nm. Yang mana ini cukup membingungkan. Oke, nm di sini singkatan dari nanometer. Maksud dari angka ini untuk menunjukkan teknologi yang digunakan dalam proses fabrikasi semikonduktor CPU. Core CPU itu tersusun dari miliaran transistor untuk melakukan perhitungan komputasi. Jadi, tahun 2022 lalu, produsen semikonduktor menggunakan mesin fotolitografi berteknologi 3 nanometer untuk mencetak transistor dalam sebuah chip. Yang mana 1 nanometer itu sama dengan 1 meter dibagi 1 miliar. Jadi, semakin kecil angka nanometer, maka dalam satu chip bisa memuat lebih banyak transistor, bahkan sampai miliaran. Dan angka nanometer yang semakin kecil punya keuntungan seperti kinerja lebih cepat, lebih hemat daya, ukuran lebih ringkas, dan manajemen panas yang lebih baik. Kalau GHz maksudnya apa bang? Oke, Hertz itu satuan frekuensi. Frekuensi itu jumlah gelombang atau siklus dalam satu detik. Ini pelajaran SMP guys. Jadi, 1 GHz atau gigahertz itu artinya 1 miliar gelombang atau siklus dalam satu detik. Contoh, CPU 3,2 GHz, artinya CPU ini bisa melakukan 3,2 miliar siklus kerja atau clock cycle dalam satu detik. Nah, siklus kerja ini mencakup eksekusi instruksi seperti memindahkan data atau perhitungan komputasi dan program komputasi lainnya. Angka GHz ini menunjukkan kecepatan siklus atau clock cycle suatu CPU, jadi angka GHz ini disebut dengan clock speed. Mungkin kalian pernah dengar tentang overclocking. Simpelnya, ini proses untuk menaikkan angka clock speed komponen seperti CPU, GPU, RAM, dan lain-lain di atas spesifikasi bawaan pabrik. Sampai ada perlombaan untuk memecahkan rekor clock speed tertinggi. Bahkan mereka pakai nitrogen cair dengan suhu minus puluhan sampai ratusan derajat Celcius waktu pengujian ekstrim. Next, yang kedua DSP, Digital Signal Processor. DSP ini dirancang khusus untuk memproses sinyal-sinyal digital seperti memproses sinyal visual, sinyal audio, dan sinyal dari sensor-sensor di HP dengan proses yang efisien dan hemat daya. Jadi, DSP ini kunci sebuah HP bisa punya fitur canggih dan melimpah tapi tetap irit daya. Yang ketiga, ISP atau Image Signal Processor. Simpelnya, ISP ini berfungsi mengolah sinyal mentah dari sensor kamera HP jadi gambar yang bisa dilihat di layar. Itulah kenapa HP yang berbeda merek dengan sensor kamera yang sama 108 megapiksel tapi hasil fotonya bisa berbeda. Jelas karena SoC yang berbeda merek punya ISP yang berbeda juga. Dan beda merek HP, beda juga kemampuan software pemrosesan gambarnya.
Oke, jadi nggak usah berdebat lagi soal 12 megapiksel iPhone lebih bagus dari 108 megapiksel Redmi Note 10 Pro. Keempat, GPU, Graphic Processing Unit. Simpelnya, ini adalah komponen khusus yang memproses semua tugas yang berurusan dengan grafis dan visual. Kalau di HP itu gampang. Misal, Snapdragon 8 Elite yang terbaru, jelas bahwa GPU kelas atas juga. Jadi, buat main game, setting grafis rata kanan aman-aman aja. Tapi, kalau di laptop, kita harus perhatikan lebih dalam lagi. Kadang ada seri laptop yang pakai Intel Core i5 seri high performance tapi pakai GPU Intel UHD yang sebaiknya jangan buat main game. Jadi balik lagi, kalau di HP pakai SoC yang udah satu paket dalam satu chip, berbeda dengan laptop atau PC yang komponennya terpisah-pisah. Tapi kalau laptop kita bisa upgrade RAM dan SSD. Apalagi kalau PC kamu bisa ganti-ganti CPU, GPU dan lain-lain, jadi lebih bebas selama uangnya ada. Kelima, NPU, Neural Processing Unit. NPU ini komponen dari SoC yang dibuat khusus untuk menangani tugas-tugas berbasis kecerdasan buatan atau AI dan machine learning. Itulah kenapa namanya Neural Processing Unit, karena meniru cara kerja neuron di otak manusia. Buat kamu yang pakai fitur Face Unlock, berarti kamu pakai salah satu fitur AI yang ada di HP-mu, yang mana HP-mu cuma bisa terbuka ketika mendeteksi wajahmu aja. Bahkan, kalau ada orang iseng, arahin layar ke mukamu pas kamu tidur, HP-mu nggak akan terbuka. Oke, itu aja video kali ini. Sebenarnya masih banyak komponen dalam SoC, kayak modem, RAM controller, dan lain-lain. Tapi video ini udah terlalu panjang, dan aku akui agak susah emang menjelaskan istilah-istilah dalam dunia teknologi dengan bahasa yang mudah dipahami. Jadi, kalau ada kesalahan, tolong koreksi di kolom komentar. I'm Fendi Rahman, and until next time.